Salam sigap dan shalom. Merdeka, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75. Renungan kita pada hari ini, Senin 17 Agustus 2020, berjudul Berurusan dengan Orang yang Bersalah. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pena Inspirasi menjelaskan metode berurusan dengan orang yang bersalah di jemaat sesuai dengan judul renungan kita pagi ini adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang bersalah perlu dimaafkan dan diperlakukan dengan lemah lembut dan dengan perkataan halus untuk menyelamatkan orang tersebut. Tindakan yang lemah lembut, jawaban yang halus, dan perkataan yang menyenangkan jauh lebih cocok untuk memperbarui dan menyelamatkan daripada kekerasan dan kekasaran. Engkau harus pula didorong oleh suatu roh yang suka mengampuni dan memberikan penghargaan sepantasnya kepada setiap maksud dan perbuatan yang baik dari orang-orang di sekelilingmu. Kedua, ambil waktu berbicara dalam Roh Kristus dengan orang yang bersalah dengan penuh kasih dan simpati Kristus, dan berundinglah dengan tenang. Berbicara sendiri dan dalam Roh Kristus kepada seseorang yang bersalah dengan hati yang dipenuhi kasih dan simpati Kristus, dan usahakanlah membereskan persoalan itu. Berundinglah dengan dia secara tenang dan diam. Jangan hendaknya perkataan yang marah-marah keluar dari bibirmu. Berbicaralah dalam cara yang akan mempengaruhi pertimbangannya yang lebih baik. Ketiga, orang bersalah yang meminta maaf dan menerima keampunan dari Allah, maka ia harus diterima dengan sukacita agar pertentangan itu berakhir dan persahabatan dan kepercayaan dipulihkan kembali. Bila orang yang bersalah itu menerima teguran yang diberikan dalam kasih Kristus dan mengakui kesalahannya dan memohonkan keampunan dari Allah dan dari saudaranya, sinar matahari surga memenuhi hatinya. Pertentangan sudah berakhir, persahabatan dan kepercayaan dipulihkan. Minyak kasih menyembuhkan kepedihan yang disebabkan oleh kesalahan itu. Roh Allah mengikat hati kepada hati, dan ada musik di surga karena adanya persatuan itu. Keempat, setiap anggota jemaat harus berusaha sungguh-sungguh untuk menarik orang bersalah kepada pertobatan dan harus diampuni dan disambut kembali orang tersebut ke dalam sidang. Kalau orang yang bersalah itu bertobat dan menyerah pada disiplin Kristus, ia harus diberi ujian yang lain. Dan meskipun ia tidak bertobat, meskipun ia berdiri di luar sidang, hamba-hamba Allah masih mempunyai suatu pekerjaan untuk dilakukan baginya. Mereka harus berusaha sungguh-sungguh untuk menarik dia kepada pertobatan. Dan meskipun pelanggarannya sangat hebat, kalau ia menyerah pada usaha Roh Suci dan oleh mengaku dan meninggalkan dosanya memberikan bukti pertobatannya, ia harus diampuni dan disambut kembali ke dalam sidang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.